Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Zeus bertanya, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Namun tiba-tiba pukulan keras mendarat di kepalanya. Sontak kepala pria itu terdorong ke samping. Dengan tangan yang terkepal kuat, ia menggertakkan giginya. "Siapa kau? Beraninya?" Zeus menoleh ke belakang dan mendapati sang ayah berada tepat di sampingnya. Papa? Apa yang Papa lakukan di sini? Lalu kenapa Papa memukul kepalaku?" tanya pria itu terkejut. "Kau masih berani bertanya? Harusnya Papa yang tanya, sebenarnya ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan pada Heli, sedangkan besok pagi kau akan menikah?" sangga Asilas menggebu. Pria itu berkata sambil menggertakkan giginya dengan manik mata yang membola. "Maksud Papa apa? Memangnya apa yang aku lakukan pada Heli?" tanya Zeus masih belum sadar atas apa yang telah ia lakukan pada Helios. Tatapan mata Asilas tertuju pada Helios yang meringkuk di lantai menggunakan selimut. Kemudian Zeus mengikuti arah pandang ayahnya. "Heli, apa yang kau lakukan di kamarku?" tanya Zeus terkejut. Helios semakin menenggelamkan wajahnya dan semakin terisak. Ia merasa hidupnya sudah hancur karena semua yang paling berharga darinya sudah direnggut paksa oleh Zeus. Terlebih, pria itu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. "Jangan tanya pada Heli, tanyakan saja pada dirimu sendiri apa yang telah kau lakukan padanya. Kau lihat, tubuhmu terlihat sangat kotor dan menjijikkan." Timpal Asilas menatap jijik pada tubuh putranya. Saat ini, tubuh Zeus seperti kain merah menyala dengan motif garis-garis. Tubuh pria itu berlumuran darah dengan banyak sekali bekas cakaran. "Astaga!" terkejut Zeus hampir melompat terkejut melihat kondisi tubuhnya. Bahkan ia baru merasakan perih di sekujur tubuhnya karena luka itu. "Cepat bersihkan tubuhmu yang kotor dan bau itu. Setelah itu Papa dan Mama akan menunggumu di bawah." Tatapan mata Asilas berpindah pada Helios. "Kau juga. Cepat bersihkan tubuhmu dan kita akan bicara di bawah," lanjut pria itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Asilas meraih tubuh istrinya dan mempapahnya keluar. Sementara di dalam, Zeus langsung menatap tajam ke arah Helios. "Sebenarnya apa yang kau lakukan di kamarku? Apa kau yang menjebakku?" tanya Zeus dingin. Pria itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa di malam terakhirnya ia melajang telah menodai kesucian seorang wanita. Apalagi wanita itu adalah seorang asisten rumah tangga di rumahnya sendiri. Rasa-rasanya ia ingin sekali menenggelamkan tubuhnya ke dalam air laut hingga menjadi buih. Mendengar pertanyaan yang Zeus lontarkan membuat Helios mengangkat kepalanya tiba-tiba. "Jangan asal bicara, Tuan. Di sini saya yang menjadi korban dan tolong Tuan jangan bersikap seolah saya pelakunya," sangga Helios tidak kalah dingin. "Lalu, kenapa kau ada di kamarku malam-malam begini?" tanya pria itu lagi karena belum mendapatkan jawaban yang pasti. Ia akui ketika pulang dari pesta, ia dalam keadaan mabuk berat. Ia masuk ke dalam kamar dan mendapati calon istrinya di dalam. Jadi, karena tidak bisa menahan diri, pria itu langsung mengungkung tubuh calon istrinya dan bersenang-senang.
Namun yang tadi sangka-sangka, ia justru menodai wanita lain dengan cara paksa, tidak sesuai dengan penglihatannya sebelumnya. Tuan lihat baju pengantin yang sudah tidak terbentuk itu. Helios menunjuk ke arah baju pengantin pria yang jatuh terjerambah di lantai dalam kondisi berantakan dengan noda darah. Saya datang ke sini untuk mengantar baju pengantin. Berpikir Tuan tidak ada, jadi saya masuk untuk meletakkannya di atas tempat tidur. Tapi ternyata Tuan tiba-tiba ada di belakang saya. Sebenarnya Helios malas sekali untuk menjelaskan hal itu. Namun ia tidak ingin dituduh yang tidak-tidak dengan menjebak Zeus. Jadi dengan amat sangat terpaksa ia menjelaskan semuanya. Ya, meskipun akhirnya ia diusir sebelum pria itu mengakui kesalahannya. Cukup, tidak perlu kau lanjutkan lagi. Lebih baik kau cepat keluar dari kamarku, seru Zeus samar-samar mengingat kejadian sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Helios beranjak berdiri. Akan tetapi, baru saja hendak melangkah untuk menguti pakaiannya, ia merasakan sakit yang teramat di bagian tubuh bawahnya. Lalu ia terhuyung dan jatuh ke tepi tempat tidur. Cepat! Sentak Zeus membuat Helios terkejut. Meskipun terasa sangat sakit, tetapi Helios tidak bisa terus berada di sana. Ia menahan rasa sakitnya kuat-kuat dan memunguti pakaiannya yang berceceran di lantai. Kemudian ia melangkah ke kamar mandi untuk memakai baju. Tidak lama kemudian ia keluar dalam keadaan memakai pakaian lengkap. Begitu juga dengan Zeus yang sudah memakai pakaian. Helios hanya melirik sekilas dan bergegas keluar. Ia melangkah menuruni anak tangga diikuti oleh Zeus di belakangnya. "Duduklah," kata Asilas. Zeus pun bergegas duduk di seberang meja dan Helios langsung duduk di lantai. Papa terpaksa harus membatalkan pernikahanmu dengan Minerva," ujar Asilas serius. "Apa?" Zeus sangat terkejut mendengar ucapan ayahnya. Pria itu langsung beranjak berdiri sambil menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. "Bagaimana bisa Papa membatalkan pernikahan Z dengan Min?" "Tentu saja bisa. Kau bahkan bisa menodai Heli di saat kau akan menikah dengan Minerva," sanggah Asilas mengejek. "Apa yang terjadi antara Z dan Heli murni sebuah kecelakaan, Pak. Jadi, tolong jangan batalkan pernikahan Z dan Min," ujar Zeus memohon. "Apapun kenyataannya, biarpun itu murni kecelakaan sekalipun, kau tetap harus membatalkan pernikahanmu dengan Minerva dan menikah dengan Heli sebagai bentuk pertanggungjawabanmu," balas Asilas memutuskan. Meskipun Helios hanya seorang asisten rumah tangga, tetapi ia tidak boleh mengabaikan apa yang telah terjadi pada wanita itu. Putranya telah merenggut kesucian Helios dan ia tidak bisa tinggal diam. Apalagi prinsip yang selama ini ia pegang adalah berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi putranya harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Tapi Pak, Z tidak mencintai Heli dan Z hanya mencintai Min. Wajah pria itu terlihat sangat muram karena kesulitan membujuk ayahnya. "Cinta akan datang seiring berjalannya waktu, Z. Jadi yang paling penting sekarang kau bertanggung jawab pada Heli. Mama tidak bisa membiarkanmu lepas dari tanggung jawab," timpal Diana menggebu. "Mama juga. Please Ma, Z mohon bantu Z. Z tidak bisa menikah dengan Heli." Pria itu begitu terkejut melihat sang ibu setuju dengan rencana ayahnya. "Tidak Z,
Mama dan Papa sudah menghubungi orang tua Minerva untuk membatalkan pernikahanmu dengan Minerva dan mempelai wanitanya akan diganti dengan Heli. Serga Diana tidak bisa memenuhi permohonan putra semata wayangnya. Apa? Zeus begitu terkejut mendapatkan kabar buruk itu. Tubuh pria itu langsung terasa lemah seolah tidak memiliki tulang. Ia menjatuhkan seluruh tubuhnya ke belakang bersandarkan sofa. Mulutnya mendadak tertutup rapat dan manik matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Istirahatlah. Besok pagi kau harus bersiap untuk menikah dengan Heli. Belum cukup dikejutkan di mana pernikahannya harus gagal dengan Minerva dan harus menikah dengan Helios. Kini ia dikejutkan lagi di mana ia harus menikahi Helios besok pagi. Besok pagi? Terkejut Zeus dengan manik mata terbelalak. Ya, besok pagi. Kenapa? Apa kau keberatan? Asilas mengangkat alisnya dengan manik mata yang terbuka lebar. Bahkan meskipun kau keberatan sekalipun, tidak akan merubah keputusan Papa untuk menikahkanmu dengan Heli. Sambung pria parubaya itu dengan mencebikan bibirnya dan menghempaskan punggungnya ke belakang. Maaf Tuan, saya terpaksa harus menyela. Helios memberanikan diri untuk menyela, mengangkat pandangan sejenak. Setelah itu, ia mulai melanjutkan kata-katanya. Tuan dan Nyonya tidak perlu memaksakan kehendak Tuan muda untuk menikah dengan saya. Saya tahu kalau Tuan muda harus bertanggung jawab, tetapi saya merasa tidak pantas karena saya hanya seorang asisten rumah tangga. Jadi, biarkan Tuan muda menikah dengan Nona Minerva dan saya akan pergi dari rumah ini. Pak, kau bilang? Aku tidak peduli dengan status sosial. Mau kau hanya sekedar asisten rumah tangga di rumahku, aku tetap tidak peduli. Yang aku pedulikan hanya satu, perbuatan putraku padamu. Bukankah seharusnya kau meminta pertanggungjawaban atas direnggutnya kesucianmu? Geram Asilas sambil menggertakkan giginya. Sontak, Helios langsung memberingsut ketakutan mendengar suara majikannya yang sangat dingin. Maaf Tuan, saya hanya tidak ingin menjadi benalu di keluarga ini. Saya tidak ingin Tuan dan Nyonya menanggung malu karena memiliki menantu seperti saya. Meskipun baru bekerja kurang dari 2 tahun di rumah itu, namun sikap Asilas dan Diana sangat baik. Mereka tidak pernah memperlakukannya sebagai asisten rumah tangga. Meskipun demikian, ada batasan yang harus tetap dijaga. Ya, mungkin orang-orang di luar sana akan menggunjingkan kami karena memiliki menantu seorang asisten rumah tangga sepertimu. Akan tetapi, bagaimana denganmu? Apa kau tidak merasa dirugikan? Apakah di luaran sana ada pria yang akan menikah dengan wanita yang sudah tidak perawan? Tanya Asilas menggebu. Sejak dulu, Asilas tidak pernah memandang orang dari status sosialnya. Entah itu orang dari status sosial atas, tengah maupun bawah. Semuanya terlihat sama di matanya dan yang membedakan adalah ketulusan hatinya. Jadi tidak masalah jika Helios menjadi menantunya. Apalagi alasannya karena ulah anak kandungnya sendiri. Kenapa diam saja? Apa kau masih tidak ingin menikah dengan orang yang telah merenggut kesucianmu? Tanya Asilas dingin. Mendengar pertanyaan yang Asilas lontarkan membuat Helios meremas ujung bajunya. Ia diam karena membenarkan ucapan pria itu. Helios tahu betul, di luaran sana tidak akan ada pria yang mau menerima kekurangannya itu.
Namun, ia merasa rendah diri jika harus menikah dengan Zeus, meski pria itu sendiri yang merenggut kesuciannya. Heli benar, Pak. Kita semua akan malu jika Zeus sampai menikah dengan seorang pembantu. Jadi, bisakah? Tidak bisa. Apapun yang terjadi, kau tetap harus menikah dengan Heli. Potong alis Silas tegas. Bagaimana bisa Asilas menghancurkan prinsipnya yang selama ini ia pegang untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran? Meskipun hal itu akan membuat keluarganya malu, ia tetap harus menikahkan putranya dengan Helios. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.